Saga, kembali lagi di Saga Compact Review. Hari ini kita di luar dari studio, ya, dan kita akan mau mereview sepeda listrik lagi, facelift baru dari All New Genius 2022. Nah, seperti apa Genius yang kali ini? Kita udah lihat ya beberapa dari fisik kelihatan yang berbeda. Sebelum kita masuk lebih detail, kita bumper dulu. Oke Sobat Saga, mari kita review terlebih dahulu desain dari Genius 2022 ini. Genius 2022 ini tidaklah berbeda daripada Genius sebelumnya. Dia memiliki keranjang, ya, kita bisa lihat juga. Ini bisa digunakan untuk bawa belanjaan Anda maupun tas kalian, ya, cukup. Ukurannya pun tidak berbeda jauh, menurutku hampir sama, ya. Kita bisa lihat juga dari desain bagian atasnya, ya. Kita udah dapat LED. Ada lampu kota, ya, kalau kita nyalakan sekali dia lampu kota akan nyala, dan kita nyalakan kedua kali kuncinya akan menyalakan lampu utama. Oke, untuk ukuran bannya sendiri, ya, kita bisa lihat bahwa itu adalah ukuran 10 inci, ya, dan di sini juga ada mata kucingnya, ada soft breakernya juga, ya guys, ya. Ini kalau kita kejotin gimana? Oke lah, menurutku untuk soft breakernya cukup oke, dan remnya masih menggunakan rem kanan, ya, untuk yang depan. Nah, ini menurutku untuk sistem keamanannya oke lah, kurang lebih sama dengan Antelope Genius yang lama. Nah, untuk tampilannya sendiri kalian bisa lihat warnanya sekarang lebih bervariasi, lebih banyak. Ada yang warna orange, ada yang warna merah, hitam, putih, bahkan biru Tosca. Nah, biru Tosca ini adalah warna yang paling difavorit oleh orang-orang selain orange ini. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu dari penampilannya. Kita mendapatkan dua spion, guys. Nah, spion ini cukup menarik, ya. Dia bentuknya bulat, klasik, ya. Dia vintage gitu, ya, seperti Vespa punya. Nah, di sini juga selain itu kita bisa nyalakan, ya, indikatornya sekarang ada 100%, 75%, 50 sampai 25%. Dan kalau kita nyalakan lampu yang paling utama ini di sini sebetulnya nyala, ya, warna biru. Tanda lampu ada nyala, dan kita hiraukan saja tulisan yang di atas tuh, ya, Renault, ya. Ya, itu mungkin dari pabrikannya ditambah tulisan Renault. Nah, dan kalau di sini juga ada indikator untuk aki, jika kalau aki kalian bermasalah, gitu, ya, tentunya. Nah, selain itu teman-teman, kita bisa lihat di sini ada bel, dan ada juga lampu sen kiri dan sen kanan. Nah, ini tidak dimiliki oleh Antelope Genius pada seri sebelumnya. Nah, kita bisa kiri di bagian belakang ada LED yang akan menyalakan lampu sennya. Dan di sini ada bel, ya guys, ya, teman-teman, juga di sini bisa kita klik. Nah, belnya sama seperti Genius sebelumnya, nadanya juga sama, mungkin lebih nyaring mungkin, ya. Oke, di sini juga kita mendapatkan 3 gigi. Yang pertama adalah 25 km/h, yang kedua 35, dan yang ketiga paling banter cuma 38. Paling cepat, ya, 38 km. Selain itu teman-teman, kita bisa lihat, ya, untuk fitur-fiturnya tetap masih ada sandaran belakang. Terus dia juga ini tambahan yang baru tadi, ya, ada lampunya sekarang, guys. Jadi untuk mata kucingnya sekarang lebih banyak. Nah, ini kalau lampu sennya saya nyalakan yang sebelah kiri, kita bisa lihat, ya, ada redup-redupnya sedikit, gitu, ya. Kalau malam hari akan mungkin lebih kelihatan, guys, daripada siang hari seperti ini. Nah, ini kelihatan lah sedikit. Jadi orang kalau di belakang masih bisa setidaknya mengetahui kalau kita mau kiri atau kanan, ya. Nah, sini juga ada taruh untuk plat nomor, ya, ini, ya. Kalau misalnya kalian mau tulis gitu, plat nomor kalian apa, ada tempat yang disediakan. Atau mungkin ini bisa kalian modif, ya, dengan ditambahin lampu sen sendiri, atau seperti apa, kalian bisa lakukan itu. Nah, untuk motornya sendiri kita bisa lihat di sini, ya, tulisannya 500 watt, ya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada tempat untuk kaki, ya. Orang yang di belakang tempatnya ini kakinya sama seperti Genius pada yang seri sebelumnya.
Ada sandaran samping juga di sebelah sini. Jadi kalau ini sandar tengah, di sini adalah sandar samping ya. Sandar sampingnya menurutku sekarang lebih bagus ya. Ada karetnya. Jadi nggak mudah beset gitu. Nah, selain itu kita bisa lihat ya, sama dengan seri sebelumnya, kalau ini sepeda listrik, berarti sepeda ini kalau kehabisan daya kalian bisa memutarnya. Sekarang kita akan coba kenyamanan dari duduk di sepeda listrik ini ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri di sini ada deck ya, yang kalau dilihat dari dekat ya, itu ada gambar sayap dan ada hatinya, tapi hatinya kelihatan gagal gitu ya guys, sedikit gagal gitu ya hatinya ya. Oke, it's okay ya, disapa oleh orang ya. Nah oke, sekarang ini saya coba duduk ya. Kalau kaki saya taruh di tengah, saya dengan tinggi 173, bisa kalian lihat ya apakah nyaman. Kalau aku sih merasa fine saja, tidak masalah dengan seperti ini. Tapi kalau mungkin kalian sedikit gemuk, mungkin akan sedikit mengalami kesulitan ya dalam duduk untuk nyaman di kursi seperti ini. Sedikit wobbly ya guys ya, maksudnya sedikit goyang ini. Apa ini aku ada yang salah ya dengan kursi ini? Kursinya sendiri pun juga empuk ya, kalau lu di pegang-pegang ini empuk ya. Cuma kalau dari kualitas kulitnya ya guys ya, ini bukan kualitas kulit yang terbaik ya. Mungkin ini caranya Antelope untuk menekan harga ya, tapi kualitas kulitnya cukupan. Tapi kita bisa, semoga aja tahan lama ya kalau untuk masalah kulit ini. Tapi oke lah, empuk. Bagian belakang ini lebih keras ya dibandingkan yang kursi utamanya. Tapi ini juga terbuat dari foam yang menurutku lebih keras, tapi oke juga. Nah, di balik ini adalah controllernya guys. Jadi kalau emang ada modifikasi atau apapun, controller ada di belakang sini, kursi belakang. Nah, selain itu senderan ya. Oke, senderan ini kita akan coba. Nah, kalau kita duduk di belakang, kita bisa kaki kita taruh sini dan kita bersender. Nah, tapi kalau senderannya dibilang nyaman ya, ini cuma sebatas pengaman aja. Tapi kalau nyaman, mungkin anak kecil yang merasa nyaman. Kalau saya yang udah tinggi seperti ini kurang nyaman sih guys untuk dibuat punggung ini. Sudah saya coba guys, sendarkan tubuhku untuk punggung nggak enak sih, kayak ditusuk. Oke, inilah spesifikasi dari Antelope Genius 2022. Nah, jika kalian ingin juga untuk mendapatkan spesifikasi lengkapnya dalam berupa file, kami juga akan mentautkan filenya berbentuk JPEG spesifikasi dari sepeda listrik ini di kolom deskripsi. Oke, kita juga akan meng-highlight beberapa spesifikasi dari Antelope Genius ini. Salah satunya adalah ukuran bannya. Ukuran ban Antelope Genius 2022 adalah 10 inci. Modelnya dengan palang tengah seperti shuriken atau segitiga, dan dibalut dengan ban karet berukuran 14 x 2,5 inci. Ban belakangnya juga memiliki ukuran yang sama, tetapi velgnya menyatu dengan motor listrik yang memiliki daya 500 watt. Ya, karena ini juga termasuk sepeda, namanya sepeda listrik, dia juga akan dibekali dengan pedal. Ya, pedal ini akan sangat bermanfaat jika sepeda ini kehabisan daya. Jadi, dengan pedal ini kita tetap bisa berjalan untuk ke tempat tujuan kita. Oke, untuk spesifikasi baterainya sendiri, baterainya adalah 48 volt, 12 ampere hour. Baterai ini bertipe lead acid yang bisa digunakan untuk mencapai 45 km. Dan untuk pengecasannya sendiri, kurang lebih 4-6 jam. Dan yang menarik lagi, jika baterainya mengalami kerusakan, baterai ini bisa kita lepas atau bisa kita swap and go jika kita memiliki baterai lebih dari satu. Sepeda listrik ini tergolong ringan, bobotnya hanya 45 kg. Dan dengan bobot seperti ini, kamu bisa mencoba dengan dua rekan kami yang bisa mencapai 130 kg, dan rangka dari sepeda listrik ini masih kuat untuk menahan bobot kami. Ada hal kecil yang ternyata juga sangat penting bagi sepeda listrik ini. Kalau kita lihat dari jok dan baterainya, yang menghalang baterai untuk keluar adalah joknya sendiri. Nah, ini adalah salah satu fitur yang juga memang berdasarkan dari desain
yang membantu agar tidak mudah orang mencuri baterai yang dimiliki oleh sepeda listrik ini. Nah, sehingga dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh sepeda ini, baru kita bisa membuka dan mengambil baterai Antelope Genius ini. Oke, kita sudah bahas desainnya, kita juga udah bahas spesifikasinya, maupun kenyamanan dari tempat duduk dari Antelope Genius 2022 ini. Ya, mari kita langsung coba aja test drive ya. Sepeda listrik ini seperti apa? Apakah sama dengan sepeda listrik sebelumnya, seri sebelumnya? Kenyamanannya langsung aja dengan cara seperti itu. Lepas, landas, dan kita gas langsung. Wuhuu! Oke Sobat Jaga, saya sudah selesai mencoba berkendara dengan sepeda listrik Genius 2022 ini. Menurut saya experience-nya tidak berbeda jauh dengan Genius yang sebelumnya ya, seri sebelumnya. Dan menurutku gini, saat saya berkendara dengan kecepatan tinggi, saya merasakan banyak getaran yang muncul dari sepeda listrik ini. Nah, perlu kita ingat bahwa memang soft breaker yang dimiliki oleh sepeda listrik ini hanya dimiliki di bagian depan, tapi dia tidak memiliki yang di bagian belakang. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, dengan ini di bagian belakang tidak ada sama sekali soft breaker untuk meredam getaran. Nah, jadi jika kalian kecepatannya tinggi, ya pasti akan terasa getaran, apalagi di jalan berpaving seperti ini. Tapi kalau di jalan yang mungkin aspal, kalian akan aman-aman saja dengan kecepatan tertinggi. Oke, jadi Antelope Genius ini dibanderol dengan harga sekitar 4 jutaan guys. Dan di dalam ini selain kalian dapat peralatan ini semua, lampu sen, pedal dan sebagainya macamnya, ini udah kita pasang ya, jadi nggak ada di sini. Nah, kalian juga dapat chargernya nih. Nah, chargernya seperti ini guys. Aku bukain. Nah, chargernya hampir sama kayak yang lama ya, tapi di sini ada tulisannya Antelope. Berbeda, dan di sini 48 volt 12 ampere. Oke, chargernya seperti ini. Terus saya lihat ya. Terus ini colokannya. Nah, ini tancap di mana? Tancap di sini, guys. Nah, jadi colokannya di sebelah sini kita cabut, kita pasang, dan kita colok ke listrik. Nah, nanti akan ngecas. Oke, ini chargernya, dan kita juga dapat, guys, baju Antelope ya. Semakin demen aja nih, guys, kalian jadi brand ambassador tanpa secara langsung, enggak lah ya, bukan gitu maksudnya. Tapi kita bisa dapat kenangan-kenangan langsung dari brand Antelope-nya sendiri, kita bisa pakai. Dan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman kesimpulan dari saya ya untuk sepeda listrik ini. Menurut saya 7/10 overall dari build quality, kenyamanan dan fasilitas yang sudah diberikan menurutku cukup oke. Oke, sampai di sini terlebih dahulu video kali ini teman-teman. Jika kalian tertarik terhadap produk ini, kalian bisa klik link di deskripsi, kita akan kasih tautan link produknya. Dan kira-kira jika kalian suka, kalian bisa kasih like dan komen juga. Mau tanya seputar sepeda listrik ini juga boleh, atau apapun itu. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari kami. Oke, saya Evan. Sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video Saga Comtech selanjutnya. Bye-bye.